Selamat malam. Alhamdulillah kita, memasuki pertemuan akhir ya. Kemarin sampai, modul 8, sekarang, saya nggak akan bahas modul 9 sih, saya akan membahas sedikit, yang akan berhubungan dengan besok, diskusi 7, tugas 3, dan insya Allah saya akan membahas atau memberikan clue untuk, ujian akhir nanti ya. Nah, di sini saya akan share beberapa soal dan tambahan materi dari proses stokastik ya. Kemungkinan besok di diskusi 7 akan, ditanyakan nih tentang proses stokastik, karena di modul kan nggak ada. Udah keluar ya? Oke ini, materi tambahannya ya. Ini tentang klasifikasi. Klasifikasi proses stokastik berdasarkan jenis dari ruang keadaan. Nah dari sini jenisnya ruang keadaan dan ruang parameter. Nah jadi fokusnya di sini ya, ruang keadaan. Jadi ruang keadaan ini state space-nya ya, kalau misalkan di rantai Markov itu nilai peluangnya. Nah, kalau ruang parameternya di sini berarti waktunya. Jadi ruang keadaan itu, apa yang terjadinya, berapa nilai peluangnya, sedangkan parameternya ini, ruang parameternya itu merupakan waktunya. Nah, di sini ada yang pertama, proses stokastik berdasarkan dengan ruang parameter diskrit. Nah, jadi ada yang dibagi diskrit, juga ada yang dibagi kontinu. Jadi ruang parameternya di sini, misalkan di sini ruang keadaannya, ada yang diskrit, ada yang kontinu. Jadi bisa dua-duanya diskrit, bisa salah satunya diskrit, bisa kontinu, atau bisa dua-duanya kontinu. Ini juga sama. Untuk ruang parameternya, ada yang diskrit, ada yang kontinu. Ini biasanya ditanyakan di diskusi 7. Nah, di sini ini di modul kan nggak dijelasin nih untuk proses stokastik klasifikasinya. Nah, saya sedikit, kasih materinya di sini ya, untuk klasifikasinya. Yang pertama, proses stokastik dengan ruang parameter diskrit dan ruang keadaan kontinu. Nah, jadi di sini ruang parameternya diskrit, ruang keadaannya juga diskrit. Nah, jadi dua-duanya diskrit, ruang keadaan diskrit, ruang parameter juga diskrit. Misalnya yang pertama, contohnya, banyaknya sepatu yang terjual di sebuah toko per hari. Jadi kan kalau kita berbicara diskrit itu, bisa terhitung ya, waktunya juga, bisa ditentukan. Nah, di sini misalkan waktunya itu per hari. Nah, berarti di sini, udah jelas ya, di sini adalah diskrit. Nah, kemudian yang kedua, banyaknya bakteri pada generasi ke-N. Nah, ini N-nya bisa sama dengan 1 sampai berapa, misalkan sampai 100 atau sampai 1000. Nah, ini udah jelas. Nah, ini diskrit. Nah, kemudian stasiun televisi yang paling banyak ditonton di Indonesia atas, survei bulanan. Nah, ini juga ruang parameternya jelas, atau waktunya jelas setiap setiap bulan di sini. Nah, kemudian proses stokastik dengan ruang parameter kontinu. Nah, di sini kita perhatikan di sini adalah ruang parameter kontinu dan ruang keadaannya itu diskrit. Jadi, state atau space-nya atau peluangnya itu diskrit, tetapi T-nya itu kontinu. Misalkan yang pertama, banyaknya ikan yang diperoleh hasil memancing pada waktu T sebarang. Nah, ini T-nya kan kita nggak tahu nih. T-nya itu bisa misalkan antara, pakai interval, 0, kurang dari 1, kurang dari sama dengan 2. Misalkan ini intervalnya. Ini T-nya kan sebarang dia. Nah, kemudian yang kedua, banyaknya kertas fotokopi yang dibutuhkan jurusan Matematika UT dalam selang waktu tertentu. Nah, ini sama seperti contoh yang tadi. Jadi di sini ruang parameternya itu kontinu. Nah, lanjut. Nah, ada lagi contoh yang lain, banyaknya pengunjung toko Abdi Agung dalam interval 0 sampai T. Nah, berarti di sini ruang parameternya adalah kontinu. Nah, untuk ruang keadaannya tetap diskrit. Nah, kemudian banyaknya kendaraan yang masuk gerbang UT pada interval waktu T sebarang. Nah, ini pasti udah gampang ya bedainnya antara ruang keadaan parameter diskrit dan ruang parameter, diskrit. Jadi kalau parameter diskrit itu jelas waktunya, misalkan ini per hari ke N, N-nya misalkan 1 sampai 100. Nah, ini juga sama, bulanan, berarti waktunya itu parameternya itu setiap bulan. Nah, kalau yang ini parameternya kontinu atau, waktunya kontinu, di sini misalkan itu T sebarang atau selang atau interval. Nah, itu perbedaannya antara diskrit dan kontinu. Untuk ruang keadaannya, misalkan yang C, proses stokastik dengan ruang parameter diskrit dan ruang keadaan kontinu. Nah, ini kebalikannya. Waktunya itu jelas, nah ini waktunya itu jelas, N. Nah, terus kemudian ruang keadaannya itu kontinu.
atau peluangnya itu kontinu, waktu yang diperlukan seorang dokter untuk memeriksa pasien ke N. Nah, ini kan kita belum jelas nih, waktu yang diperlukan seorang dokter. Bisa aja waktu yang diperlukannya itu satu pasien, misalnya pasien pertama misalnya 30 menit, sedangkan pasien kedua 1 jam. Nah, jadi kan di sini berarti waktunya itu kontinu, tidak diskrit. Nah, jadi di sini belum diketahui. Seperti selang tadi ini, 0 sampai T atau T sebarang. Nah, ini kebalikannya, ruang keadaannya yang kontinu, sedangkan parameternya diskrit. Nah, ini parameter ke N. Misalkan N-nya, N pasien pertama, N pasien kedua, sampai N seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, volume curah hujan tiap hari dalam 1 bulan. Nah, ini kan kita nggak tahu nih, volume curah hujan. Pasti setiap hari kan berbeda-beda nih volumenya. Nah, di sini berarti ruang keadaannya kontinu dan ruang parameternya diskrit. Nah, jadi peluangnya atau kejadiannya itu kontinu, tetapi waktunya itu diskrit dalam 1 bulan ini. Nah, di sini kan jelas dalam 1 bulan atau dalam 1 minggu. Seperti ini, pasien ke N. Nah, berarti di sini ruang keadaannya atau ruang parameternya itu diskrit. Nah, kemudian yang terakhir, proses stokastik dengan ruang parameter kontinu dan keadaan kontinu. Nah, jadi dua-duanya kontinu. Yang pertama, volume air di sebuah bendungan yang diamati pada waktu T sebarang. Nah, tadi ini jelas ya, volume air itu termasuk ke ruang parameter, ke ruang keadaan kontinu. Nah, kemudian waktu T sebarangnya ini adalah ruang parameter kontinu. Nah, kemudian yang kedua, temperatur udara di Jakarta dalam interval 0 sampai T. Nah, di sini berarti temperatur udaranya merupakan ruang keadaannya di sini berarti kontinu, kita, nggak tahu nih temperaturnya, pasti setiap hari berbeda-beda. Nah, ini selang intervalnya jelas ya, kalau kita berbicara interval berarti ruang parameternya itu kontinu. Nah, kemudian yang ketiga, volume susu formula yang diminum bayi A pada selang waktu T sebarang. Nah, di sini juga sama, volume susunya kita nggak tahu nih, antara, berapa sampai berapa. Nah, berarti di sini ruang keadaannya kontinu, kemudian ruang parameternya juga kontinu. Nah, ini gampang ya bedainnya antara ruang parameter dan ruang keadaan. Kalau ruang keadaan kan berarti, kejadiannya, kalau ruang parameter berarti waktunya, tinggal kita pisahin aja mana yang diskrit, mana yang kontinu. Nah, biasanya itu ditanyain di, soal diskusi 7. Nah, ini misal saya kasih beberapa soal proses stokastik dan rantai Markov. Kemarin kan, saya baru bahas tentang distribusi limit ya, distribusi limit V0, V1, V2. Nah, ini biasanya soal-soal ini ada di ujian dan ada di UAS. Nah, ini soal yang pertama. Ini saya kasih berapa soal nih? 2. Ini soal yang pertama tentang proses stokastik dan rantai Markov. Yang pertama, suatu riset dilakukan oleh produsen kopi untuk mempelajari perilaku konsumen terhadap merek kopi yang sudah tersedia di pasar. Jadi merek kopinya ada A, B, dan C. Produsen tertarik dengan banyaknya masyarakat yang membeli kopi merek tertentu selama periode waktu tertentu. Jika perilaku konsumen dalam memilih merek kopi adalah sebagai berikut, misalkan yang pertama, jadi ini amatinya ya. Selama 1 bulan, konsumen yang membeli merek A dan bulan berikutnya 60% membeli A lagi. Nah, berarti dia dari A ke A lagi 60% peluangnya atau 0,6. Kemudian 30% beralih ke merek B, berarti dari A ke B sama dengan 30% atau 0,3. Kemudian 10% beralih ke merek C, berarti dari A ke C itu 10% atau 0,1. Nah, kemudian kita dari state B ya, keadaan yang B. Konsumen yang membeli merek B akan beralih ke A sama dengan 50%. Jadi dari B ke A, tadinya dia merek B, kemudian beralih ke merek A, 50% atau 0,5. Nah, kemudian tetap membeli merek B. Nah, tadinya dia merek B, masih tetap merek B lagi, peluangnya itu 30% atau 0,3. Nah, kemudian beralih ke C sama dengan 20%. Dari B ke C sama dengan 0,2. Nah, sedangkan konsumen yang membeli merek C akan beralih ke A. Nah, ini sama dari C ke A 40%, beralih ke B 40%, dan tetap membeli merek C 20%. Nah, biasanya ini yang ditanyakannya. Menurut Anda, apakah proses stokastik tersebut mempunyai ruang keadaan yang kontinu dan ruang parameter diskrit? Nah, jelaskan. Nah, ini biasanya pertanyaannya selalu ada yang seperti ini. Yang pertama, nah ini berarti, iya yang, soal yang tadi itu merupakan proses stokastik dengan ruang keadaan kontinu. Nah, di sini kan berarti si masyarakat ini membeli kopinya terus-menerus ya, secara kontinu dan ruang parameter diskrit. Nah, ini dalam periode waktunya
yang tadi dia tentukan dalam berapa bulan. Dari dia kan dari bulan pertama. Nah, di sini dalam periode waktu tertentu. Nah, waktunya di sini bisa 1 bulan atau bisa 2 bulan. Ini misalkan dia dari A ke A itu 1 bulan pertama, kemudian dari A ke B 1 bulan berikutnya, kemudian dari A ke C 1 bulan berikutnya lagi. Nah, di sini kita jelasinnya dari sini. Banyaknya masyarakat yang membeli kopi merek tertentu selama periode waktu tertentu. Jadi di sini merupakan ruang keadaan kontinu dan ruang parameternya diskrit. Nah, tadi kan kalau ruang parameter kontinu berarti dia punya interval ya. Interval misalkan dari 0 sampai T atau dari 0 sampai X. Nah, berarti itu baru ruang parameter kontinu. Nah, di sini jelas selama periode waktu tertentu atau periode waktu N. Nah, berarti di sini ruang parameternya diskrit. Nah, kemudian yang kedua yang ditanyakannya, berdasarkan perilaku konsumen dalam memilih merek kopi, tentukan matriks peluang transisi. Nah, ini berarti kita uraikan dari yang tadi diketahui. Nah, ini kan tadi si A akan membeli A lagi itu peluangnya 60% atau 0,6. Nah, ini kita buat matriks transisinya. Kemudian dari merek A ke merek B itu 30% atau 0,3. Kemudian dari merek A ke C sama dengan 10% atau 0,1. Nah, kemudian dari merek B dia beralih ke merek A itu peluangnya 50% atau 0,5. Nah, kemudian dari merek B ke merek B lagi, dia tetap memilih merek B, itu peluangnya 30% atau 0,3. Kemudian dari merek B ke merek C, dia beralih. Dari merek B beralih ke merek C, peluangnya 20%, 0,2. Nah, jadi teman-teman di sini harus bisa mengidentifikasi ya, supaya kita dapat matriks peluang transisinya. Nah, kemudian yang awalnya merek C beralih ke A, itu peluangnya 40% atau 0,4. Dari merek C beralih ke merek B itu peluangnya sama 40% atau 0,4. Nah, yang tadinya C tetap memilih C itu 0,2 atau 20%. Nah, jadi kita dapat matriks peluang transisinya. Kemudian yang C, berdasarkan matriks P, matriks peluang transisi pada B, tentukan matriks transisi 2 langkah yang bersesuaian. Nah, berarti kita cari P kuadratnya. Perkalian matriks kira-kira bisa ya. Jangan sampai keliru perkalian matriks dengan penjumlahan atau pengurangan. Nah, kalau perkalian matriks kan berarti baris dikali kolom ya. Nah, ini untuk matriks transisi 2 langkahnya. P kuadrat sama dengan P dikali P. Ini kita tinggal kalikan aja. P dikali P, kita dapat matriks transisi 2 langkahnya yang ini. Nah, A ke A 0,5, A ke B 0,31, A ke C 0,14, B ke A 0,53, B ke B 0,32, B ke C 0,15. Kemudian C ke A 0,52, C ke B 0,32, C ke C 0,16. Nah, jadi teman-teman dari awal dari matriks transisinya di sini matriks peluang transisinya harus benar ya. Soalnya nanti dia soalnya berurutan ke soal-soal berikutnya. Nah, tadi kita udah disuruh nentuin matriks transisi 2 langkahnya. Sekarang disuruh nyari yang D. Hitunglah probabilitas 2 bulan mendatang. Nah, ini. Hitunglah probabilitas 2 bulan mendatang. Konsumen masih tetap membeli kopi merek B. Sebagaimana dia membeli kopi merek B bulan ini. Nah, berarti kan kalau kita misalkan yang P ini adalah bulan ini ya, bulan pertama. Jadi P ini P pangkat 1 berarti bulan pertama. Berarti kalau 2 bulan mendatang sama dengan P pangkat 3. Nah, jadi ini kan ini bulan pertama, ini bulan berikutnya, nah ini 2 bulan berikutnya. Berarti 2 bulan berikutnya itu 2 ditambah 1. Nah, jadi P pangkat 3. Nah, berarti yang D kita harus mencari P pangkat 3 dulu. Hitunglah probabilitas 2 bulan mendatang konsumen masih tetap membeli kopi merek B, sebagaimana dia membeli kopi merek B bulan ini. Kalau misalkan pertanyaannya, hitunglah probabilitas bulan besok atau bulan berikutnya, nah berarti kita tinggal lihat di matriks P pangkat 2. Nah, karena di sini kata-katanya itu 2 bulan mendatang. Nah, berarti 2 bulan mendatang dari bulan ini ke 2 bulan berikutnya, berarti 3 bulan yang akan datang, 3 bulan berikutnya. Nah, berarti kita cari P pangkat 3-nya dulu di sini. Nah, P pangkat 3 sama dengan P pangkat 2 dikali P, atau P kali P kali P, 3 kali ya. Nah, ini kan pertama kita udah tahu nih P pangkat 2-nya dari nilai C ini. Nah, dari C ini kan matriks transisi 2 langkahnya atau P kuadratnya ini. P kuadrat dikali P. Nah, kita tinggal masukkan aja P kuadrat dikali P. Nah, ini kita dapat hasilnya.
Nah, ini berarti tadi kan yang ditanyakan probabilitas 2 bulan mendatang, konsumen masih tetap membeli kopi merek B. Sebagaimana ia membeli kopi merek B bulan ini adalah, nah ini berarti. Jadi PBB sama dengan, nah ini PBB pangkat 3 sama dengan 0,315. Nah, kalau yang ditanyakan misalnya 2 bulan mendatang dia tetap memilih kopi merek A. Nah, berarti ini nilainya 0,541. 2 bulan mendatang dia tetap memilih kopi merek C. Nah, berarti ini 0,148. Jadi tergantung apa yang ditanyakannya. Kalau bulan berikutnya berarti kita tinggal lihat aja dari sini, dari P kuadrat. Nah, kalau ini karena dia bilangnya apa namanya 2 bulan mendatang, berarti kita harus mencari P pangkat 3. Yang E juga sama. Nah, ini disuruh nyari probabilitas konsumen akan memilih kopi merek A pada 2 bulan mendatang jika bulan ini dia membeli kopi merek C. Nah, jadi awalnya dia membeli kopi merek C. Jadi kan ruang step-nya kita baris dulu ya, baris kemudian ke kolom. Jadi kita bacanya AA, AB, AC. Nah, jadi bacanya dari baris ke kolom. Nah, berarti yang tadinya memilih C, sekarang dia memilih A pada 2 bulan berikutnya. Nah, berarti di sini peluangnya itu 0,536. Nah, jadi P, C. Nah, yang tadinya C 2 bulan berikutnya memilih A, berarti dia peluangnya adalah 0,536. Nah, ini nggak usah hitung lagi P pangkat 3-nya. Kita kan udah punya dari D ini P pangkat 3-nya. Kita tinggal cari aja apa yang ditanyakan. Nah, jadi kan sini probabilitas konsumen akan memilih kopi merek A, ini kopi merek A pada 2 bulan mendatang jika bulan ini dia membeli kopi merek C. Yang tadinya awalnya membeli kopi merek C, 2 bulan kemudian dia memilih A, berarti peluangnya 0,536. Kalau tadinya dia memilih C, kemudian 2 bulan berikutnya memilih B. Nah, berarti yang ini 0,316. Nah, gampang kan? Ada yang mau tanyakan? Udah paham? Ada yang mau tanyakan? Lanjut ya. Lanjut Kak, lanjut. Masih gampang ya, ngitung matriks transisi. Tinggal logika kitanya aja dijalanin. Nah, ini yang nomor 2. Ini jadi masih soal proses stokastik dan rantai Markov ya. Nomor 2, misalkan diketahui rantai Markov Xn dengan N-nya itu 0, 1, 2, sampai seterusnya. Mempunyai matriks probabilitas transisi 3 state atau ruang keadaannya 3 ya. Itu sebagai berikut. Ini 0, 1, 2. Nah, ini berarti matriks ruang transisinya. Berarti state-nya ada 0, ada 1, ada 2. Jadi state-nya ada 3 ya. Matriks transisi 3 state, 3 ruang keadaan. Nah, ini yang pertama. Hitunglah P X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 2, bersyarat X1 sama dengan 0. Nah, ini sebelumnya juga udah saya bahas di modul 7 kalau nggak salah ya. Nah, ini biasanya ada nih di soal tugas dan UAS biasanya ada. Oke, yang pertama kita tulis dulu ya matriksnya penyelesaian yang A. Nah, ini step-nya ya, step 0, step 1, step 2. Nah, untuk rumusnya nih, PXN ditambah 1 sama dengan J. Bersyarat XN sama dengan I sama dengan PIJ. Nah, jadi kalau misalkan di sini, jadi kita ngelihatnya ke XN-nya dulu ya. Ngelihatnya ke XN-nya dulu. Misalkan N-nya sama dengan 1, berarti di sini X1. Jadi kita lihatnya si bersyaratnya dulu. X1. Nah, berarti di sini N-nya bisa 1 ditambah 1, 1 ditambah 2. Nah, misalkan ya yang pertama ya, yang A. Nah, di sini kan yang A pertanyaannya P X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 2, bersyarat X1 sama dengan 0. Nah, berarti di sini N-nya sama dengan 1. Jadi N-nya sama dengan 1. Nah, kita fokus sama rumus ini ya. N sama dengan 1. Nah, berarti I-nya ini 0. Nah, jadi I-nya 0, N-nya sama dengan 1. Nah, untuk rumusnya, ini kan ada 2 nih, ada 2 koma. Px2 sama dengan 1, X3 sama dengan 2, bersyarat X1 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa uraikan. Nah, caranya Px3 sama dengan 2, bersyarat X2 sama dengan 1, jadi kita mundur ke sini. Px3 sama dengan 2, bersyarat X2 sama dengan 1. Nah, berarti kalau yang X3 ini kan berarti Xn ditambah 2, N-nya kan tadi sama dengan 1. Nah, jadi kalau kita uraikan jadi gini. P
X. Nah, berarti kalau X2 kan berarti X1 ditambah 1 sama dengan 1. Nah, kemudian yang X3-nya kan berarti X1 ditambah 2 sama dengan 2. Yang pokok di sini N-nya, nilai N-nya. N sama dengan 1, N-nya juga sama dengan 1. Nah, berarti di sini kita uraikan. X3 sama dengan 2, bersyarat X2 sama dengan 1, dikali P X2 sama dengan 1, bersyarat X1 sama dengan 0. Nah, untuk melihatnya, kita lihat di sini. Nah, kita hitung mundur. Nah, di sini kan PIJ ya. Yang nilai I berarti yang nilai bersyaratnya yang sini. Ini I-nya, ini J-nya. Ini untuk melihat ke ruang ininya, ruang keadaannya. Berarti P12 dari sini P12 dikali P01. Jadi jangan sampai kebalik ya. Ini I, ini J. Nah, perhatiin rumusnya. Xn ditambah 1 sama dengan J bersyarat Xn sama dengan I. Bentar, ini dihapus dulu. Ini sebenarnya soalnya gampang, tapi kadang ngebingungin. Nah, ini teman-teman perhatiin aja rumus ininya. Yang mana yang jadi I, yang mana yang jadi J. Nah, ini PIJ, berarti I-nya yang jadi bersyarat. I, ini J. Nah, berarti di sini I-nya 1, J-nya 2. Jadi P1, 2 dikali P01. Nah, ini I-nya, ini J-nya. Nah, kita tinggal lihat aja. P12, 12 nilainya 0,2. P01, P01, 0,3. 0,2 dikali 0,3 sama dengan 0,6. Bisa dipahami nggak yang ini? Tanya aja kalau bingung. Nanti giliran udah dikasih soal tugas, soal diskusi, masih bingung. Bisa ya kira-kira ya? Oke, saya lanjut aja karena nggak ada yang nanya. Kemudian yang B, hitunglah PX2 sama dengan 1, X3 sama dengan 2, X4 sama dengan 0, bersyarat X1 sama dengan 0. Nah, berarti di sini N-nya tetap 1 ya. Nah, kita perhatiin dari sini untuk menentukan N-nya. Nah, berarti sini N-nya sama dengan 1. Nah, ini perhatikan. Xn sama dengan I. Nah, berarti N-nya di sini sama dengan 1. Nah, berarti untuk X2 itu berarti X1 ditambah 1, X3 itu X1 ditambah 2, X4 itu X1 ditambah 3. Nah, ini Xn plus I. Nah, ini sebenarnya Xn plus I. Nah, I-nya itu bisa dimulai dari 1, 2, dan 3. Ini sampai X4. Nah, ini tetap N-nya sama dengan 1. Nah, kemudian, nah ini sama caranya seperti yang A. Nah, kita uraikan. Nah, berarti PX4 sama dengan 0, bersyarat X3 sama dengan 2, dikali PX3 sama dengan 2, bersyarat X2 sama dengan 1. Jadi kita hitungnya mundur ya ke sini ya. Mundur. Sini, kemudian ke sini. Nah, nanti yang terakhir baru ke X2 sama dengan 1, bersyarat X1 sama dengan 0. Nah, berarti sama dengan PX4 sama dengan 0, bersyarat X3 sama dengan 2, dikali PX3 sama dengan 2, bersyarat X2 sama dengan 1, dikali PX2 sama dengan 1, bersyarat X1 sama dengan 0. Nah, jadi yang terakhir, nggak bisa dihapus. Nah, jadi yang terakhir dari sini, PX2 sama dengan 1, bersyarat X1 sama dengan 0. Nah, setelah kita urai, kita tinggal lihat aja nih step-nya. Nah, berarti di sini step-nya dari I, dari sini. I, J. Berarti P20 dikali P12, jadi ini yang jadi I, ini J. Dikali P01. Nah, ini I, ini J. Tinggal lihat aja angkanya. P20, 0,4, dikali P12, 0,3, dikali P01. Oh, sorry, P12, 0,2 ya. P12, 0,2 dikali P01. P01, 0,3, 0,4 dikali 0,2 dikali 0,3 sama dengan 0,024. Bisa dipahami nggak kira-kira? Ini sebenarnya soalnya gampang, cuman masih kadang masih banyak yang bingung cara ngerjainnya. Soalnya di modul juga nggak terlalu dijelaskan yang ini.
Ini ada di modul 7 ya, kalau teman-teman mau lihat. Ada yang mau tanyakan? Udah paham? Oke, saya anggap paham ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. Nah, ini sering ya. Tentukan distribusi limit V sama dengan V0, V1, V2. Nah, ini udah kita bahas ya, dari kemarin udah beberapa soal kita bahas. Nah, ini caranya berarti kita transpose dulu P-nya. Ini P-nya kita transpose dulu. P transpose sama dengan 0,6 baris jadi kolom ya. 0,6 V0 atau kolom jadi baris ditambah 0,5 V1 tambah 0,4 V2 sama dengan V0, kemudian baris kedua sama dengan V1, baris ketiga sama dengan V2. Nah, ini kita transpose dulu, jangan lupa ya, awalnya kita transpose dulu. Kalau nggak ditranspose, itu hasilnya beda nanti. Nah, kemudian persamaan berikutnya V0 tambah V1 tambah V2 sama dengan 1. Nah, ini ketiga baris ini kita kalikan 10. 6 V0 tambah 5 V1 tambah 4 V2 sama dengan 10 V0. Kemudian ini kita kurangkan, karena ini sama ya variabelnya V0, V1 dengan V1, V2 dengan V2. Nah, ini hasilnya, supaya kita dapat hasilnya sama dengan 0 ya. Sama dengan 6 dikurangi 10, min 4. Min 4 V0, ininya tetap, tambah 5 V1, tambah 4 V2, sama dengan 0. Kemudian 3 V0, ini 3 dikurangi 10, min 7 V1, ditambah 4 V2 sama dengan 0. Kemudian baris ketiga, V0 tambah 2 V1, nah ini 2 dikurangi 10, min 8 V2 sama dengan 0. Baris keempat, tetap ya, V0 tambah V1 tambah V2 sama dengan 1. Nah, berarti di sini kita punya 4 persamaan. Nah, sama caranya seperti yang kemarin-kemarin, kita mau cari V2 dulu ya. Kita mau hapus V2 dulu. Nah, ini kan 4 V2 ini kebetulan sama ya, jadi kita tinggal coret. Jadi dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita peroleh min 4 dikurangi 3, min 7 V0 ditambah, ini pakai metode eliminasi ya. 5 ditambah 7, 12 V1 sama dengan 0. Ini kan udah habis V2-nya. Berarti 12 V1 sama dengan, ini pindah ruas jadi 7 V0. Nah, jadi V1 sama dengan 7 per 12 V0. Nah, kemudian dari 3 dan 4. Nah, berarti dari sini ya, dari persamaan 3 dan persamaan 4. Sama, kita akan menghapus si V2 ya. V2 kan di sini nilainya 8. Nah, berarti kita kalikan 8 persamaan keempatnya. 8 V0 tambah 8 V1 tambah 8 V2 sama dengan 8. Nah, ini kalau kita jumlahkan hasilnya 0. Jadi 8 tambah 1, 9. 8 tambah 2, 10 sama dengan 8. 9 V0 ditambah 10 V1, ini kan V1-nya kita udah punya 7 per 12 V0. Kita masukkan 10 dikali 7 per 12 V0 sama dengan 8. Atau ini kita jumlahkan dulu. 9 V0, ini kan sama variabelnya V0 dan V0. Kita jumlahkan 9 V0 tambah 10 kali 7 per 12 V0 sama dengan 89 per 6 V0 sama dengan 8. V0 sama dengan 8 dibagi 89 per 6 atau 8 dikali 6 per 89. 48 per 89. Kemudian dari persamaan 5. Nah, ini dari persamaan 5 ini, V1 sama dengan 7 per 12 V0. Ini kan kita udah punya V0-nya, kita tinggal masukkan nilainya. 7 per 12 V0, 7 per 12 dikali 48 per 89 sama dengan 28 per 29. Jadi kita udah punya V0 dan V1. Nah, kemudian yang terakhir, dari persamaan 4 sama dengan V0 tambah V1 tambah V2 sama dengan 1. V0-nya tadi 48 per 89, terus V1-nya 28 per 89, ditambah V2 sama dengan 1, atau kita cari V2-nya sama dengan 1 dikurangi 48 per 89 ditambah 28 per 89 sama dengan 13 per 89. Jadi distribusi V0, V1 dan V2-nya ini, V0-nya 48 per 89, V1-nya 28 per 89, V2-nya 13 per 89. Nah, berarti peluang proses berada dalam step 1 dalam jangka panjang, nah adalah V0, 48 per 89. Jadi ini step 1, step 2, step 3. Jadi kalau yang ditanyakannya peluang proses berada dalam step 2. Nah, berarti kalau step 2 nilai V1-nya berapa? Nilai V1-nya itu 28 per 89. Nah, jadi kan di sini pertanyaan yang C-nya kan gini ya, tentukan distribusi limit V. Nah, setelah kita menentukan distribusi limitnya, disuruh tentukan lagi, tentukan peluang proses berada dalam step 1 dalam jangka panjang. Jadi distribusi limit V ini kan sebenarnya distribusi untuk jangka panjang ya.
Nah, di sini disuruh dicarinya yang state 1. Nah, berarti yang state 1 yang ini, yang V0. Kalau state 2 berarti yang V1, state 3 yang V2. Nah, oke. Untuk soal proses stokastik dan rantai Markov, sampai sini ada yang bertanyakan? Ini diam aja tuh ngerti apa enggak? Mau lanjut? Jadi yang teman-teman mesti pelajari sebenarnya ini sih distribusi limit, kemudian ini juga sama, tapi ini biasanya munculnya di soal tugas nih yang ini. Ada yang mau tanyakan kah? Masih bingung di mana mungkin? Apa ada yang udah belajar ini? Proses stokastik sama rantai Markov? Sebelum saya lanjut ke materi lain, ke soal-soal lain. Sok atuh ada yang mau nanya nggak? Apa lanjut? Pada diam kenapa ini tuh? Lanjut, Kak. Udah paham? Kira-kira paham ya? Saya anggap paham ya. Berarti kalau besok masih ada yang nanya, berarti pura-pura paham sekarang. Ini soal berikutnya muncul nggak? Soal variabel acak random. Halo teman-teman, soalnya muncul nggak soal berikutnya? Oke, tolong dijawab ya, saya nanya nih. Oke, ini berikutnya soal-soal variabel acak random. Jadi di sini saya kasih clue ya, kemungkinan untuk UAS nanti. Jadi soal-soal yang keluar atau soal-soal yang muncul itu, ya soal-soal dari tugas itu, tugas 1, tugas 2, tugas 3. Tugas 1 kan teman-teman membahas peluang ya, kemudian tugas 2 membahas ini, soal variabel acak random. Nah, soal yang tadi, yang proses stokastik dan rantai Markov itu kemungkinan soal tugas 3. Nah, itu soal tugas 1, 2, dan 3 itu dipelajari ya, dipelajari matang-matang. Nah, itu untuk bahan soal UAS nanti. Nah, jadi nggak usah semua modul teman-teman pelajari, kan ada modul-modul lain juga yang harus dipelajari kan. Ada mata kuliah-mata kuliah lain juga yang harus dipelajari. Jadi fokus aja ke 3 soal tugas itu. Nah, jadi kemungkinan yang munculnya itu soal peluang, soal variabel acak random, sama soal proses stokastik sama rantai Markov tadi. Bahkan biasanya soal rantai Markov itu proses stokastiknya nggak muncul ya, yang muncul hanya soal rantai Markov. Nah, ini untuk soal variabel acak random, ini udah saya bahas ya, yang nomor 1 ini. Sebelumnya saya udah bahas, saya kasih soal, kemudian saya mau bahas soal berikutnya nih, nomor 2. Nah, ini modelnya sama, cuman di sini, nah di sini, di pas akhirnya itu, nah biasanya fungsi bersyarat itu kan biasanya fx bersyarat y ya. Nah, sekarang kalau misalkan yang ditanyakannya itu FY bersyarat X. Nah, oke, kita bahas dari nomor 2 ya. Karena nomor 1 udah dibahas ya, dari kapan itu udah dibahas yang soal ini. Udah saya kasih juga di grup. Nah, ini saya lanjut ke nomor 2 aja ya. Nah, ini nanti boleh dipelajari lagi. Kalau saya ada salah hitung, boleh diperbaiki nanti. Nah, ini nomor 2. Misalkan variabel random X dan Y mempunyai fungsi densitas bersama. Nah, ini masih anget juga kan, masih kemarin tugas 2 ini soalnya tentang variabel acak random. Nah, ini fungsinya C dikali X ditambah 2, Y pangkat 3. Batasnya 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2, 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 1. Kemudian 0 untuk X, Y lainnya.
Yang pertama, nah ini soalnya pasti selalu begini, tunjukkan nilai C sedemikian sehingga f(x, y) merupakan fungsi densitas bersama. Nah ini harus banyak-banyak latihan ya, latihan integral, supaya ngitung integralnya nggak salah. Kalau dari A ngitung integralnya salah, nanti dapat C-nya salah. Dapat C-nya salah, fungsinya salah. Udah fungsinya salah, nilai harapan salah. Fungsi besarnya salah, jadi salah semua. Nah, jadi teman-teman belajar hitung integralnya yang sering-sering latihan belajar hitung integral. Nah, jadi integral ini kan aplikasinya itu kemana mana ya. Nah, jadi diharapkan latihan integralnya sering. Jadi jangan sampai ngasih jawaban ke saya minta dikoreksiin, yang salahnya integralnya gitu. Nah, di sini berarti kan rumusnya integral Y, integral X, fxy, dx, dy sama dengan 1. Ini udah jelas ya. Syaratnya fungsi densitas itu nilai integralnya sama dengan 1. Nah, ini kita tinggal masukin fungsinya. Fungsi fx-nya. Fx-nya kan C dikali X ditambah 2, Y pangkat 3, dx, dy sama dengan 1. Kalau kalian nggak mau bingung, C-nya kita pindah ruaskan. Pindah ruaskan ke sebelah kiri, C-nya di sini. Jadi C-nya nanti terakhir. Jadi yang dihitung variabelnya aja. X ditambah 2, Y pangkat 3. Ini kita kalikan. X, Y pangkat 3 ditambah 2Y pangkat 3. dx, dy sama dengan 1. Jadi C-nya kita biarin aja dulu di sebelah kiri. Nah, kemudian kita integralkan. Nah, ini pertama kita integralkan terhadap X. Nah, kalau diintegralkan terhadap X, berarti yang dihitung X-nya aja, Y-nya nggak usah. Nah, berarti kan X. Nah, berarti dari sini X, Y pangkat 3, berarti kita fokus ke X. Nah, integral dari X berarti X pangkat 2 per 2 dikali Y pangkat 3 ditambah. Nah, ini kan tanpa variabel ya, 2. Nah, berarti kalau tanpa variabel diintegralkan jadi tambah variabelnya. 2. Integral 2 sama dengan 2x. Nah, berarti 2xy pangkat 3. Nah, batasnya 0 sampai 2. dy sama dengan 1. Nah, kemudian C integral 0 sampai 1. Ini kan batasnya tadi ya, jangan sampai ketukar batas Y dan batas X. Nah, ini kita tinggal masukin batasnya. 2 pangkat 2 per 2 dikali Y pangkat 3 ditambah 2 kali 2 Y pangkat 3 dikurangi 0. Habis dy sama dengan 1. Nah, C integral 0 sampai 1. Nah, ini kita masukin, berarti 2 pangkat 2, 4 bagi 2, 2Y pangkat 3 ditambah 4Y pangkat 3 dy sama dengan 1. Ini berarti kan 2 ditambah 4 sama dengan 6. 6Y pangkat 3 dy sama dengan 1. Nah, ini kita tinggal integralkan terhadap Y. Integral 0 sampai 1, 6Y pangkat 3 dy sama dengan 1. Berarti kita integralkan jadi 6Y pangkat 4 per 4. Nah, masukin batasnya 0 sampai 1. Nah, kita masukin batasnya 0 sampai 1, 6 dikali 1 pangkat 4 per 4. Nah, berarti 6 per 4, atau kita sederhanakan jadi 3 per 2. C dikali 3 per 2 sama dengan 1. Nah, berarti nilai C-nya sama dengan 2 per 3. Jadi, fungsinya 2 per 3, kita masukin nilai C-nya ya, 2 per 3 dikali X tambah 2, Y pangkat 3. 0 kurang dari sama dengan X, kurang sama dengan 2, 0 kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan 1. Kemudian 0 untuk X, Y yang lain. Jadi teman-teman jangan lupa kalau udah selesai ketemu C-nya, ini kan udah ketemu nih C-nya nih. C-nya udah ketemu 2 per 3. Nah, setelah ketemu, nah dijelasin fungsinya. Dimasukinlah nilai C-nya 2 per 3. Jadi supaya kesininya jelas ya. 2 per 3 dikali X ditambah 2 Y pangkat 2. Nah, tadinya kan di sini C. Nah, jadi di sini dikasih kesimpulan ya. Dikasih kesimpulan. Jadi fxy sama dengan 2 per 3 dikali X ditambah 2 Y pangkat 3. Ditulis batasnya. Jadi fungsinya ditulis lagi ya. Setelah ketemu C, nah itu dikasih kesimpulan. Nah, kemudian yang B. Yang B sama, biasanya disuruh nunjukin X dan Y independen. Nah, ini kira-kira bisa ya. Nyari fx dulu, kemudian dicari fy. Nah, fx-nya itu integral terhadap y. Integral 0 sampai 1, jadi ini kebalikannya ya. Integral 0 sampai 1, kita tadi udah ketemu C-nya. 2 per 3 dikali X ditambah 2 Y pangkat 3 dy. Ini kita tinggal hitung. Nah, berarti yang diintegral itu Y. Nah, jadi kita pisah aja. Variabel X-nya kita pisahkan. 2 per 3, 2 per 3X ditambah 2, atau 2 per 3X ditambah 4 per 3. Integral 0 sampai 1 Y pangkat 3. Nah, berarti kita integralkan jadi Y pangkat 4 per 4. Batasnya 0 sampai 1. Nah, berarti 2 per 12. Jadi ini kita kalikan. 2Y pangkat 4, 2X Y pangkat 4 per 3 kali 4, 12. Ditambah 4Y pangkat 4 per 3 kali 4, 12. Nah, kita masukin batasnya 0 sampai
1. Nah, berarti untuk fx itu kita ketemu x ditambah 2/6. Kemudian fy integral terhadap dx. Nah, berarti yang diintegralkan x-nya. Di 2/3 y pangkat 3, kita integralkan x plus 2-nya. Nah, berarti 2/3 y pangkat 3 dikali x kuadrat per 2 ditambah 2x. Nah, 0 sampai 2 batasnya. Nah, ini sama, tinggal dimasukin batasnya 2/3 y pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 per 2, 4 ditambah 2 kali 2, 2 pangkat 2 per 2, 4 per 2, 2 ditambah 4, 6 ya. Jadi 2/3 y pangkat 3 ditambah, dikali 6, ini udah habis, 0. Nah, berarti 2/3 y pangkat 3 dikali 6. Nah, 6 dibagi 2 dikali 6, 12 dibagi 3, sama dengan 4y pangkat 3. Nah, berarti untuk menunjukkan fungsi independen, fx dikali fy sama dengan x ditambah 2/6 dikali 4y pangkat 3. Nah, ini kalau kita uraikan, jadi 2/3, ini kan 4/6, 4/6 xy pangkat 3. Nah, berarti kan 4/6 itu kita bagi 2, jadi 2/3 xy pangkat 3 ditambah 4/3 y pangkat 3. Nah, kemudian kita sederhanakan jadi 2/3 x ditambah 2 y pangkat 3. Nah, jadi kita fx dikali fy-nya itu 2/3 dikali x plus 2 y pangkat 3. Nah, karena di sini fx dikali fy-nya sama dengan fxy, nah ini udah jelas berarti dia independen. Biasanya soal-soal seperti ini tuh selalu independen ya nilainya. Nah, di sini berarti kesimpulannya x dan y independen. Nah, di sini yang membedakan dari biasanya. Nah, biasanya kan di sini tentukan nilai E5x. Misalkan x dulu ya. X dulu baru y. Nah, ini kebalikannya. 5y ditambah 1 bersyarat x sama dengan 1. Nah, berarti kita kalau yang ditanyakannya fungsi bersyarat, jadi kita cari dulu fungsi bersyaratnya. Sebentar, kalau yang nomor 1 ya. Nomor 1 sepertinya bukan fungsi bersyarat. Nah, kalau nomor 1 ini langsung ya. Karena dia yang ditanyakannya bukan fungsi bersyarat, ini langsung nilai harapan, berarti tinggal dikalikan aja. 3x plus 1 dikali fx-nya berapa. Nah, untuk yang nomor 2 ini, fungsi bersyarat. Nah, teman-teman kemarin juga mungkin ada ya di soal tugas fungsi bersyarat. Nah, cuman yang ditanyakannya itu biasanya x bersyarat y. Nah, ini kebalikannya. Y bersyarat x. Nah, berarti kita yang dicarinya juga sama. Fy bersyarat x. Nah, ini kita harus perhatiin baik-baik soalnya ya. Soalnya apa? Nah, berarti yang dicarinya apa juga nih. Nah, karena di sini 5y ditambah 1 bersyarat x sama dengan 1. Nah, berarti di sini y bersyarat x. Nah, berarti kita carinya fungsi bersyarat y sama dengan x. Nah, berarti caranya fxy dibagi fx dikali x. Nah, kalau fx bersyarat y, nah kalau fx bersyarat y kan dibagi fy ya. Nah, ini kebalikannya. Nah, kalau fy bersyarat x dibaginya fx. Nah, berarti kebalikannya. Nah, kita masukkan rumusnya, fungsinya. 2/3 xy pangkat 3 ditambah 4/3 y pangkat 3. Nah, ini saya uraikan ya fungsinya. Atau lebih sederhananya 2/3 x ditambah y. Tadi fungsi sederhananya ini. 2/3 x ditambah 2 y pangkat 3. Nah, ini saya uraikan di sini. Dibagi fx-nya berapa tadi? Fx-nya itu x ditambah 2/6. X ditambah 2/6. Nah, ini sama dengan 2y pangkat 3 dikali 2. Berarti 4y pangkat 3. Jadi ini fungsi bersyaratnya. Ini tinggal dibagi aja ya fungsinya. Nah, kemudian yang ditanyakannya apa? 5y ditambah 1 bersyarat x sama dengan 1. Nah, berarti di sini integral 0 sampai 1. Nah, yang ditanyakannya apa? 5y ditambah 1. Nah, di sini bersyarat x sama dengan 1. Nah, teman-teman perhatiin. Nah, berarti di sini fy bersyarat x sama dengan 1. Di sini kan nggak ada variabel x, hanya variabel y ya, 4y pangkat 3. Nah, berarti di sini x sama dengan 1-nya nggak berlaku. Nah, kalau di sini misalkan ada 4y pangkat 3 x kuadrat. Ini misalkan ya, misalkan fungsi bersyaratnya tuh ini. Nah, berarti kita tinggal kalikan x-nya sama dengan 1. 4y pangkat 3 dikali 1 kuadrat, berarti tetap 4y pangkat 3. Karena di sini nggak ada variabel x, nah berarti tetap 4y pangkat 3. Jadi teman-teman tergantung ya, tergantung dapat fungsi bersyaratnya berapa. Nah, kalau x-nya sama dengan 0,5,
Berarti tinggal diganti, X-nya sama dengan 0,5. Kalau X-nya sama dengan 2, diganti X sama dengan 2. Jadi tergantung soalnya apa. Nah, tetap perhatikan ke nilai fungsi bersyaratnya. Karena di sini nggak ada variabel X-nya, nah ini 4Y pangkat 3, nah berarti tetap. Jadi X sama dengan 1-nya nggak berlaku, karena di sini nggak ada variabel X. Nah, ini kita tinggal integralkan. 5Y ditambah 1 dikali FY bersyarat X sama dengan 1. Tinggal lihat fungsi FY-nya. FY bersyarat X-nya tadi 4Y pangkat 3. Nah, ini kita integralkan terhadap DY, karena di sininya fungsinya nilai harapannya yang dicari itu 5Y. Nah, berarti kita masukkan angkanya. Nah, ini kita kalikan dulu. 5Y dikali 4Y pangkat 3, 20Y pangkat 4, ditambah 1 dikali 4Y pangkat 3, 4Y pangkat 3 DY. Nah, kemudian ini kita tinggal integralkan. 20Y pangkat 5/5 ditambah 4 dikali Y pangkat 4/4. Batasnya 0 sampai 1, tinggal dimasukin aja batasnya, ini habis 0. Nah, berarti tinggal 20 bagi 5, 4, tambah 4/4, 1. 4 tambah 1 sama dengan 5. Nah, kemudian yang D. Tentukan nilai varian 5Y ditambah 1, bersyarat X sama dengan 1. Berarti ini kita kuadratkan ya, 5Y ditambah 1-nya. Berarti 5Y ditambah 1 kuadrat, dikali FY bersyarat X sama dengan 1-nya tadi, 4Y pangkat 3. Nah, ini berarti kita uraikan dulu nih yang ininya. 5Y ditambah 1 kuadrat. Berarti 25Y kuadrat ditambah 2 kali 5, 10Y ditambah 1 kuadrat, 1. Dikali 4Y pangkat 3. Nah, ini kita kalikan lagi. 25 kali 4, 100Y pangkat 5, tambah 10 kali 4. Sebentar, ini saya ada yang salah nih kayaknya. Oh, ini harusnya 40 ya. 25Y pangkat 5 ditambah 10Y kali 4, 40Y pangkat 4 ditambah 1 dikali 4Y pangkat 3, 4Y pangkat 3 DY. Nah, ini berarti 100Y pangkat 6/6 tambah, ada yang salah nih, maaf nih. Tambah 40Y pangkat 5/5 ditambah 4Y pangkat 4/4. Batasnya 0 sampai 1. Nanti teman-teman boleh betulin ya. Nah, di sini udah benar nih 40. Suka error nih malahan nulis. Ini udah benar ya, 40 di sini aja nih, nanti tolong dibetulin ya. Nah, berarti kita masukin batasnya. 100 dikali 1 pangkat 6/6, tambah 40 dikali 1 pangkat 5/5, tambah 4 dikali 1 pangkat 4/4. Nah, ini udah 0 nih. Nah, ini 100/6, tambah 40 bagi 5, 8, tambah 4 bagi 4, 1. Nah, kita jumlahkan sama dengan 77/3. Nah, berarti di sini 5Y plus 1 kuadratnya itu 77/3. Nah, berarti variansinya 5Y ditambah 1 bersyarat X sama dengan 1 kuadrat, ini 77/3, dikurangi 5Y ditambah 1 bersyarat X sama dengan 1 kuadrat, tadi yang 5 ya nilainya, ini kita kuadratkan. Jadi 77 dibagi 3 dikurangi 25 sama dengan 2/3. Nah, teman-teman yang perlu diperhatikan, nilai variansi itu selalu positif ya. Nilai variansi selalu positif. Nilai variansi itu tidak pernah negatif. Jadi kalau nanti hasil akhirnya negatif, berarti ada yang salah. Bisa jadi di integralnya, bisa jadi di rumusnya. Ada yang menanyakan? Ini masih hangat ya kayaknya ya materi ini. Hati-hati aja ngitung integralnya ya. Karena kemarin pas banyak yang minta koreksi itu, banyak yang masih keliru ngitung integralnya. Padahal sepertinya di sini udah pada ambil kalkulus 2 ya. Dari integral. Jadi di Pengprob ini, pengantar probabilitas ini tinggal aplikasinya aja. Terus integralnya juga kan nggak rumit-rumit banget. Masih integral biasa, gitu. Bukan integral yang eksponensial atau integral yang mendekati limit. Ada yang bertanyakan? Mungkin ini masih paham ya materi ini. Pokoknya tinggal dilihat aja apa yang ditanyakannya. Nah, ini kan 5Y ditambah 1 bersyarat X. Jadi, Y bersyarat X. Berarti yang dicarinya fungsinya fungsi Y bersyarat X. Nah, jadi jangan sampai kebalik ya. Kalau yang ditanyainya X bersyarat Y, berarti yang dicarinya X bersyarat Y. Nah, jadi nanti berpengaruhnya ke sini. Nah, kalau Fx bersyarat Y, nah Fx bersyarat Y berarti kan dibaginya itu Fy. Kalau Fy bersyarat X, dibaginya Fx, kebalikannya. Ada yang bertanyakan sebelum lanjut? Satu bahasan lagi.
Jadi ini cuma sebagai clue ya, cuma sebagai buat bahan pembelajaran aja. Nah, ini selanjutnya soal-soal peluang. Jadi teman-teman fokus aja di soal peluang, soal variabel acak yang tadi, kemudian soal rantai Markov. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, ini soal-soal peluang ini, kalau menurut saya sih lebih gampang ya, daripada soal teman-teman yang kemarin yang di tugas itu, ini lebih simpel. Ini beberapa soal peluang, ada berapa ya? Ada 2. Ini selalu sama yang ditanyakannya seperti ini. Ini dari 2 semester ini soalnya sama yang ditanyakan. Cuman beda angka, tapi yang ditanyakannya sama, rumusnya pun jadi sama. Nah, ini pakai Bayes ya, teorema Bayes ini selalu dipakai. Yang pertama, suatu program pelatihan mengharuskan untuk memilih seorang warga yang akan mewakili suatu desa. Berdasarkan data desa, diketahui jumlah warga RW 01 ada 400 jiwa dengan tingkat pendidikan akhir 5% sarjana, 80% SLTA, dan 15% lainnya. Jumlah warga RW 02 ada 250 jiwa. Nah, berarti kita punya RW 1 itu 400. Supaya lebih gampang ya. Nah, di bawah saya dibikin tabel. Kemudian RW 2 ada 250. Nah, kemudian RW 3 ada 350. Nah, ini kalau kita jumlahkan itu sama dengan 1000. Nah, berarti jumlah RW 1, RW 2, RW 3 itu ada 1000. Nah, ini yang ditanyakannya itu kita fokus ke mana nih? Jika satu orang warga dipilih secara acak untuk mewakili desa tersebut, maka hitunglah peluang warga yang terpilih mempunyai pendidikan akhir sarjana. Oke, kita fokus ke pendidikan yang sarjana. Nah, sini kita buat dulu yang diketahuinya. Jadi kalau ngerjain soal apa yang diketahuinya ya, kalau peluang ini penting kita untuk mengetahui, untuk menulis apa yang diketahuinya. Nah, saya misalkan ya di sini RW 1. RW 1 tadi kan, dari RW 1 ini kan, apa namanya, jumlahnya itu ada 400. Nah, dari peluang setiap RW itu P1. Saya misalkan di sini P1, 400 dibagi 1000. Jadi total orangnya yang di RW 1 itu ada 0,4. Nah, kemudian P2. P2 250 dibagi 1000 juga 0,25. P3 350 dibagi 1000 0,35. Nah, kemudian teman-teman perhatikan yang kita kan di sini pertanyaannya tentang sarjana ya, yang pendidikan akhirnya sarjana. Jadi teman-teman fokus di pendidikan akhir sarjana. Untuk RW 1 itu pendidikan akhir sarjana ada 5%. Nah, probabilitas pendidikan akhir sarjana dari setiap RW. Dari RW 1 di sini berarti PS bersyarat S1 berarti dia pendidikan akhir sarjana dari RW 1 yaitu 5% atau 0,05. Kemudian dari RW 2 yang pendidikan akhir sarjananya ada 10%. Nah, berarti PS bersyarat 2 sama dengan 10% atau 0,1. Nah, kemudian dari RW 3 ada 15%. Nah, berarti PS bersyarat 3 sama dengan 15% atau 0,15. Nah, yang ditanyakan yang A. Hitunglah peluang warga yang terpilih mempunyai pendidikan akhir sarjana. Nah, ini pakai, nah, teman-teman boleh lihat di modul ya, ini modul, kira-kira modul 3. Ini tentang teorema Bayes. Nah, berarti yang ditanyakan adalah PS-nya. Nah, ini berarti sigma pakai sigma ya. Nah, berarti P1 dikali PS bersyarat 1, ditambah P2 dikali PS bersyarat 2, ditambah P3 dikali PS bersyarat 3. Jadi, PS-nya itu 0,4 dikali 0,05, tambah 0,25 dikali 0,1, tambah 0,35 dikali 0,15 sama dengan 0,0975. Nah, ini soal ini ada kan di tugas 1 soal peluang ini teorema Bayes. Nah, kemudian yang B. Nah, ini biasanya ada di ujian nih, ini soalnya sama nih. Hitunglah peluang warga yang terpilih berasal dari RW 1 jika diketahui mempunyai pendidikan akhir sarjana. Nah, tadi kan dari A kita udah ngitung PS-nya nih. Nah, berarti kita nyari dari RW 1 itu yang mempunyai pendidikan akhir sarjana. Nah, berarti P1 dikali PS1 dibagi PS. Nah, atau kalau teman-teman mau urai, dibagi P1 dikali PS bersyarat 1, ditambah P2 dikali PS bersyarat 2, tambah P3 dikali PS bersyarat 3. Boleh diurai di bawahnya seperti itu, atau langsung PS juga sama aja. Nah, berarti kita masukkan angkanya, P1 0,4 dikali PS bersyarat 1, 0,05 dibagi PS-nya tadi kita udah dapat 0,0975.
sama dengan 8/39 atau 0,205. Nah, kemudian yang B sama. Nah, ini hitunglah peluang warga yang terpilih berasal dari RW 2 jika diketahui mempunyai pendidikan akhir sarjana. Nah, ini berarti dari RW 2. Nah, dari RW 2 jika dia diketahui mempunyai pendidikan akhir sarjana. Berarti P2 dikali PS bersyarat 2 dibagi PS. Nah, tinggal masukin aja angkanya. 0,25 dikali 0,1 dibagi 0,0975 sama dengan 10/39. Yang ketiga sama, yang berasal dari RW 3. Warga yang terpilih berasal dari RW 3 jika diketahui dia mempunyai pendidikan akhir sarjana. Nah, berarti P3 dikali PS bersyarat 3 dibagi PS. Tinggal masukin lagi angkanya. 0,35 dikali 0,15 dibagi 0,0975 PS-nya. Sama dengan 7/13 sama dengan 0,538. Kalau teman-teman perhatikan dari sini, dari B, C, dan D, ini 8/39 ditambah 10/39 tambah 7/13 itu sama dengan 1. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan ke sini ya. Kalau belum sama dengan 1, berarti ada yang keliru. Nah, ini gampang ya soal teorema Bayes-nya. Nah, terus teman-teman yang perlu diperhatikan, di sini kan, diketahuinya ininya ya, jiwanya, jumlahnya, jumlah setiap RW 400. Jadi ini belum diketahui peluangnya. Jadi harus dicari dulu nih, 400 bagi 1000, 250 dibagi 1000, 350 dibagi 1000. Kalau langsung nanti di sini ditulis P1 sama dengan 400, nggak bakalan ketemu hasilnya. Nah, jadi dihitung dulu peluang setiap RW-nya, dibagi total keseluruhannya itu 1000. Nah, misalkan kalau soal nomor 2, nah ini soal nomor 2 ini udah diketahui nih setiap mesin, setiap kapasitas atau mesinnya. Nih, misalkan suatu perusahaan melakukan inspeksi terhadap produk-produk yang dihasilkan, di mana produk dapat dikategorikan bagus atau cacat. Jika produk-produk tersebut dihasilkan oleh 3 mesin, jadi di sini kita punya mesin A, B, dan C. Dengan peluang menghasilkan produk cacat untuk mesin A, nah ini kan udah jelas ya. Nah, ini peluang menghasilkan produk cacat untuk mesin A. Nah, di sini berarti yang ditanyakan itu peluang produk rusak atau cacat ya untuk setiap mesin. Ini dari mesin A, yaitu 0,1%. Nah, berarti PR bersyarat A sama dengan 0,1% sama dengan 0,01. Kemudian untuk mesin B, jadi peluang produk cacatnya untuk mesin B itu 0,15% atau 0,0015. Kemudian untuk mesin C itu berarti yang rusaknya 0,2% atau 0,02. Diketahui kapasitas produk masing-masing sebesar 50%. Berarti 50% sama dengan 0,5. 30% untuk mesin B, berarti 0,3. 20% untuk mesin C, berarti 0,2. Nah, jadi ini nggak perlu dibagi lagi, ini udah jelas ya kapasitas mesinnya. Nah, kalau tadi kan masih berbentuk angka ya, 4, berarti dibagi dulu kalau yang nomor 1. Kalau ini langsung, nah 50% sama dengan 0,5, 30% sama dengan 0,3, 20% sama dengan 0,2. Nah, ini pertanyaannya sama. Nah, tentukan jika suatu produk diambil secara random, maka tentukan peluang produk tersebut cacat. Nah, berarti ini kan saya misalkan ya, kalau teman-teman mau memisalkan produk cacat, misalkan di sini C. Nah, ini saya misalkannya rusak atau R. Nah, terserah teman-teman ya. Mau dimisalkan Z, X, atau apa terserah. Nah, di sini saya misalkan R ya, rusak. Peluang produk tersebut cacat. Nah, berarti dari mesin A, mesin B, maupun mesin C, kesemuanya cacat ya. Nah, ini sama rumusnya seperti yang nomor 1 tadi. PA dikali PR bersyarat A, ditambah PB dikali PR bersyarat B, ditambah PC dikali PR bersyarat C. Tinggal dimasukin angkanya, dapat 0,00135. Kemudian yang B, peluang produk yang cacat berasal dari mesin A. Nah, berarti ini dari mesin A dia produknya cacat. Nah, ini berarti sama seperti yang tadi nomor 1. PR bersyarat A dikali PA, atau mau PA dulu nggak apa-apa, PA dikali PR bersyarat A dibagi PR. Nah, ini kan PR-nya udah kita ketahui dari A. 0,001 dikali 0,5 dibagi 0,00135 sama dengan 10/27 sama dengan 0,370. Nah, kemudian peluang produk yang cacat berasal dari mesin B. Nah, berarti ini dari mesin B dia cacat, PR bersyarat B dikali PB dibagi PR 0,0015 dikali 0,3 dibagi 0,0013 sama dengan 1/3 atau 0,3. Kemudian PC bersyarat R. Nah, ini sama yang D, peluang produk yang cacat berasal dari mesin C. Nah, berarti kita
lihatnya ke nilai C. PR bersyarat C dikali PC, atau mau PC dulu, 0,2 dikali 0,002, dibagi PR. PR-nya 0,00135 sama dengan 8/27 atau 0,296. Nah, ini jadi teman-teman, karena di sini kan banyak yang menganggap sulit ya mata kuliah pengantar probabilitas ini. Jadi saya kasih clue teman-teman belajar tentang peluang, tabel acak, sama proses stokastik atau rantai Markov. Udah belajar 3 itu aja fokus. Pasti bisa ujian nanti. Nah, ini juga kalau kita jumlahkan, nilai peluang ini akan sama dengan 1. Nah, ini sama dengan 1. Oke, ada yang mau ditanyakan? Udah habis ya soalnya. Peluang. Ada yang bertanyakan? Karena ini pertemuan terakhir ya. Masih ada di sana kah? Kalau nggak Ya ada yang Kak, nanya berarti paling Kak, paling ya. ya nanti kalau bisa sharingnya kayak apa PDF ini Kak, yang soal-soal ini Kak. Nanti dibagi Pasti aja saya Kak, paling sharing. gitu aja Kak. Jadi Iya. saya sharing. Pasti teman-teman yang nggak ikut mungkin bingung meskipun saya sharing. Jadi kalau yang ikut di sini mesti sedikit-sedikit ngerti lah. Ya, takut lupa kalau misalnya ini ingat nanti besok kalau nggak ada contoh ini nanti bakal lupa Lupa. Kak, maksudnya gitu Kak, makanya biar di share aja ya nanti ini ya. Ya. Kemarin juga kan saya kasih contoh yang soal variabel acak kan lumayan tuh banyak yang bisa. Tinggal benar-benar hitungan integralnya aja. Karena kan di modul juga kurang kan contoh-contohnya. Karena jadi saya kasih clue, kasih contoh soal yang sama. Jadi pada bisa ngerjain, tinggal bener-benerin aja hitungannya. Mungkin karena kebanyakan ngitung kali ya, jadi banyak yang error ngitung integral aja. Kebanyakan ngitung mata kuliah ini, mata kuliah itu. Jadi meskipun ini pertemuan terakhir, kalau besok-besok masih mau nanya, boleh. Oke, jadi saya anggap ngerti ya ini ya, teman-teman. Ini saya yakin yang ikutan di sini yang suka chat saya nih. Mudah-mudahan bisa ya ngerjain UAS nanti. Pokoknya jangan menganggap sulit mata kuliahnya. Jadi dikerjain aja senyaman-nyamannya. Kalau teman-teman nganggap sulit, mesti nanti nggak suka, terus benci, jadi males deh ngerjain. Jadi nggak karuan ngitungnya. Jadi sedikit-sedikit aja dikerjain, dicari, nyari contoh yang sama. Siap, Kak. Oke, nanti saya share ya. Jadi fokus aja nih di 3 materi ini. Kan banyak tuh. Modulnya itu kan banyak. Kemungkinan sih fungsi pembangkit momen nggak keluar ya. Karena kan semester kemarin juga saya sempat ngajar teman saya ambil pengantar probabilitas. Kan dia ngulang. Nah, pas THE ini nggak keluar nih fungsi pembangkit momen. Cuma 3 soal itu. 3 soal nggak jauh-jauh beda sama soal-soal tugas. Soal peluang, soal variabel acak, sama rantai Markov. Nah, tugas 3 nanti bisa clue-nya di sini nih, tugas 3 yang tadi. Yang soal proses stokastik dan rantai Markov. Pasti nggak akan jauh beda sama ini, tugas 3. Oke, saya anggap ngerti ya. Ini masih ada 25 menit.
Kenapa pengantar probabilitas lebih susah dari MathStat? Kalau metode statistik kan lebih ke apa ya namanya, lebih aplikasinya lebih ke kehidupan sehari-hari, kita menduga-duga, hipotesis gitu-gitu kan. Sebenarnya nggak jauh beda, di metode statistik pun kan ada peluang, ada materi variabel acak. Nah, tetapi materi peluang sama variabel acak itu lebih diurai di pengantar probabilitas. Nah, sebenarnya pengantar probabilitas ini buat pengantar nanti ke pengantar statistik matematis. Nah, jadi nggak akan jauh beda tuh, pengantar probabilitas sama pengantar statistik matematis. Tetapi kalau teman-teman saya itu dulu ya, lebih ke katanya lebih mudah PSM, lebih mudah pengantar statistik matematis. Padahal kalau menurut saya sama aja ya. Mungkin modulnya ya, dari modulnya itu lebih mudah dipahami yang pengantar statistik matematis. Nanti pengantar statistik matematis pun sama, yang ditanyakannya yang seperti ini, nilai EX, nyari nilai C, cuman kalau di pengantar statistik matematis itu biasanya pakai K ya, di sini nilainya K, apa A, apa B. Sama, nanti carinya yang kayak gini juga. Nilai EX, nilai E3X ditambah 1. Sampai nanti yang ambil prodi matematika nih, yang tugas akhir TAP soalnya PSM itu soalnya yang kayak gini, nyari nilai EX sama nyari nilai varian X. Nah, dikasih fungsi kontinu yang kayak gini. Jadi sebenarnya gimana ya, Pengprob ini nggak susah sebenarnya, cuman mungkin kaliannya aja yang terlalu menganggap susah, karena dari modulnya yang susah, kemudian dapat tutornya kurang enak, jadi membuat teman-teman di sini agak nggak enak gitu sama pengantar probabilitas. Sebenarnya gampang aja sih, makanya saya kasih clue ya di sini, jadi nggak usah pusing, bisa memahami semua modul. Udah fokus aja di 3 itu, peluang, variabel acak, sama rantai Markov. Sering-sering latihan. Nah, ini misalkan di sini, saya kasih soal nih, jangan lihat jawaban. Nah, teman-teman coba kerjain sendiri, nanti lihat hitungannya bener nggak gitu. Jadi jangan sampai latihannya jangan lihat jawabannya dulu, dikerjain dulu, kira-kira bener nggak gitu. Enggak, pengantar probabilitas itu yang buat modulnya Profesor Subanar loh itu. Saya sendiri prodi matematika, tapi ya meskipun ini mata kuliah statistik, enak-enak aja, dijalanin aja gitu. Makanya jangan terlalu ambil pusing, jangan terlalu gimana ya solusinya. Kitanya jangan terlalu enek gitu loh sama satu mata kuliah itu. Saya yakin mesti di satu semester itu ada mata kuliah yang nggak enak banget. Dari modulnya yang susah dipahami, dari tutornya lah, ngasih nilainya kurang lah. Tapi ya coba dijalani aja, berusaha nyari referensi atau nanya-nanya senior. Nah, itu bisa tuh. Nanti bukan hanya yang ambil prodi matematika nih, bukan hanya antara probabilitas ya. Jadi mata kuliah yang statistik itu, yang kodenya stats itu ada tuh sampai akhir. Nanti metodologi penelitian ada tuh di semester akhir. Nah, itu sama, masih bahas-bahas tentang statistik. Nah, jadi sebenarnya statistik ini pengantar kita buat bikin karya ya, buat bikin karya ilmiah. Saya aja karya ilmiahnya kalau bisa dibilang itu campuran beberapa mata kuliah. Dari metode statistik, itu udah jelas ya, metode statistik kita hipotesis, kemudian metodologi penelitian jelas, terus persamaan diferensial biasa, kemudian integral. Nah, sebenarnya yang kita pelajari di awal-awal itu akan berguna untuk di akhir nanti. Bentar, ini Anis kenapa nanya? Yang mana ya? Diskusi 6 Pengprob. Sama persis kayak yang dicontohin. Cuman pangkatnya itu bukan X. Tapi ada nilainya 3 itu. Yang mana ya? Yang FPM, Kak. Kan bentar aku lihat dulu contohnya yang Kak Am. Oh, tahu. Itu aku udah kasih clue. Enak banget loh. Masih aja Iya, banyak yang bingung. sama. Cuman bingungnya itu kok pangkatnya ada nilainya ini yang 3 gitu. Kalau ini kan contohnya X ya. Itu gimana ya, Kak? Itu kan tinggal diganti aja, ya ampun. Iya. Berarti sama kayak gini. Maksudnya yang 3-nya itu nggak dihitung apa gimana gitu? 3-nya dimasukin. Itu kan saya misin ya.
Ini nggak apa-apa nih dibahas di sini. Ini nanti takutnya nggak boleh dibahas nih. Aro boleh nggak dibahas? Jangan ya. Kak Ini belum Aro. selesai kan diskusi 6? Belum. Boleh. Di forum juga masih kosong, Kak, nggak ada yang ngisi, masih sepi. Udah seminggu padahal. Nggak ada yang bisa. Nanti saya dimarahin. Itu gini ya clue-nya. Itu kan saya udah kasih tuh. Saya kan pertama kasih distribusi gamma ya. Distribusi gamma itu kan saya misalin yang pertama itu variabelnya itu 1 per beta kan. Itu yang pertama saya kasih ya. Itu 1 per beta. Terus yang kedua, yang atau saya kasih yang apa namanya? Yang tulisan atau itu, saya misalin itu 1 per betanya itu sama dengan lambda. Ini bedanya di sini doang. Masa susah sih? Kan tinggal dimasukin angkanya. Iya. Fx-nya kan lambda pangkat 3, ya kan? Aduh jadi gemas sendiri. Sebentar. Nah, berarti kan misalkan ya ini lambda pangkat alfa per to dikali alfa, terus x pangkat alfa min 1, pangkat min lambda x. Nah, ini kan sebenarnya sama yang saya kasih rumusnya yang 1 per beta ataupun lambda. Nah, berarti 1 per beta itu sama dengan lambda. Nah, atau lambda itu sama dengan 1 per beta ini. Nah, misalkan di sini lambda pangkat, misalkan ya, ini misalkan. Lambda pangkat 2 dibagi. Nah, berarti kan di sini alfanya sama dengan berapa coba? Sama dengan berapa ini? 2. Nah, berarti alfanya sama dengan 2. Tinggal lihat aja ke rumusnya ini. Berarti alfa pangkat 2 per to dikali alfanya 2. Dikali x pangkat alfa min 1. 2 dikurangi 1, pangkat 1. Ya kan? Pangkat 1, nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Jadi, masukin ke sini loh angka-angkanya. Iya, udah gitu juga, Kak. Cuman nanti akhirnya Terus? sama kayak yang contoh Kak Am kirim. Sama. Jadi nanti hasil akhirnya ya, misalkan ya. Kan ini ya. Kan ini pangkat ya, berarti alfanya pangkat 2. Nah, itu kan untuk yang fungsi yang fungsi lambda ya. Saya misalkan yang lambda ini. Kan hasil akhirnya itu 1 dikurangi 1 per lambda, T tetap, min. Alfanya berapa di sini? Min 2. 2, udah gitu aja. Oh iya, sama. Saya juga udah sampai gitu, takutnya ada yang dihitung gimana gitu. Nggak usah. Oh, berarti udah Integralnya ya sampai udah situ gitu doang aja. ya? Udah selesai. Jadi ini fungsi pembangkit momennya, FPM-nya. Nah, kalau misalkan momen ke 0, berarti yang diganti 0-nya yang mana? Si T-nya. Nih, jadi T-nya diganti 0. Nah, cuman disuruh sampai fungsi pembangkit momennya doang kan? Iya. Nah, berarti udah sampai sini, sampai terakhir. Tinggal diganti aja. Ini tuh udah jelas banget loh dikasih clue tuh. Saya Iya, juga bingung ini, yang nanyanya banyak tapi udah dikasih clue segitu gampangnya masih, aduh gemes sendiri. udah sih Kak sama, cuman belum pede aja gitu mau nanya. Udah Makasih, tinggal Kak. ikutin langkah yang saya kasih aja itu. Ya. Berarti tinggal diganti alfanya berapa. Itu kan jelas ya, itu kan pangkatnya 3. X pangkat alfa min 1, 3 dikurangi 1, X kuadrat. Udah jelas banget itu. Oke, paham Kak, makasih. Tuh. Oke, sama. Ada yang lagi mau ditanyakan? Yang pokok nanti bisa ya ngerjain UAS ya. Jangan lupa belajar. Ya, siap Kak. Udah nih, udahan. Minggu depan nggak ketemu lagi lewat Zoom, lewat chat. Kalau yang nanya Pemprov itu bisa lebih dari 10 orang, tapi kalau yang nanya Medstat itu bisa kehitung. Paling cuma 2-3 orang. Saya bingung nih pengantar probabilitas ini selalu dianggap sulit. Aku paling sering ya Kak nanya. Nggak apa-apa. Kan sayangnya juga makin jago nanti. Makin banyak yang nanya, makin sering ngejelasin, makin bisa. Amin.
Karena saya prinsipnya dari dulu begitu. Jadi kalau teman-teman saya nanya, saya jawab aja. Jadi makin sering kita ngejelasin ke teman kita, jadi kita makin bisa. Bukan berarti kita ngasih jawaban, tapi kita ngasih caranya. Tuh. Ada yang mau tanyakan lagi? Aku cukup sih, Apa Kak. udah kita tutup? Tutup ya. Silakan dipelajari lagi nih soal-soalnya. Nanti kalau ada yang salah hitung kasih tahu aja saya ya. Oke, saya tutup ya. Palingan yang tadi ya, yang saya salah tulis di mana ya tadi, di sini ya kayaknya ya. Di akhir ini. Nah, di sini nih, ini saya kurang nulis nih, di sini harusnya 40 ya. Tadi saya nulis 10. Tapi ke bawahnya udah bener kok hitungannya di sini 40. Salah tulis aja. Oke, saya tutup ya. Terima kasih ya teman-teman. Semangat untuk ujiannya nanti. Untuk tugas 3-nya juga, semoga nilai tutornya juga bagus. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Malam. Ya, sama-sama.